Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Dini Safitri, NIM 18104167779, jurusan manajemen, dengan dosen pembimbing Pak Adi Mursalin. Saya akan menyampaikan sistematika lapor perbandingan 5 jurnal dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-commerce Shopee terhadap kepuasan konsumen Shopee Indonesia pada mahasiswa UPB pengguna Shopee. Perbandingan judul yang pertama itu pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap niat pembelian gadget di Shopee Indonesia. Jurnal kedua, analisis kualitas layanan dengan menggunakan service quality untuk mengetahui kepuasan pelanggan belanja online Shopee. Jurnal ketiga, pengaruh kualitas produk citra merek, kepercayaan kemudahan, dan harga terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee atau survei mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Labuan Batu. Jurnal keempat, analisis pengaruh kepercayaan iklan dan persepsi resiko terhadap keputusan pembelian di situs Shopee di Kota Lumajang. Yang kelima, analisis pengaruh kualitas pelayanan e-commerce Shopee terhadap kepuasan konsumen Shopee Indonesia pada mahasiswa FUII pengguna Shopee. Selanjutnya sumbernya itu, terus persamaan jurnal artikel kelima ini menggunakan objek e-commerce Shopee sebagai bahan penelitian. Perbedaannya jurnal 1-5 yaitu artikel jurnal 1 tentang pengaruh kepercayaan pelanggan, jurnal kedua tentang kualitas layanan, jurnal ketiga tentang pengaruh kualitas produk, jurnal keempat tentang pengaruh kepercayaan iklan, jurnal kelima kualitas pelayanan. Diterbitkan di lembaga jurnal universitas dan tahun penerbitan yang berbeda. Jurnal 1 dipublikasikan di Jurnal Universitas Katolik Prahayang tahun 2018. Jurnal kedua dipublikasikan di Jurnal Universitas Telkom tahun 2018. Jurnal ketiga dipublikasikan Jurnal Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Jurnal keempat dipublikasikan di Jurnal STI Lumajang tahun 2019. Dan jurnal kelima dipublikasikan Jurnal Universitas Islam Indonesia tahun 2018. Selanjutnya latar belakang dari setiap jurnal. Jurnal yang pertama itu berbelanja secara online memerlukan kepercayaan lebih karena tidak mudah untuk membangun kepercayaan di antara penjual dan pembeli online. Jurnal kedua berdasarkan ulasan dari pengguna aplikasi mobile Shopee, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, masih banyak komentar bahwa aplikasi ini kurang memuaskan. Jurnal ketiga, teknologi dan informasi pada zaman sekarang tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perilaku konsumen. Jurnal keempat, kepercayaan dan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian online. Dan jurnal kelima, jika e-commerce Shopee mampu memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan harapan konsumen. Lalu persamaannya, untuk kelima artikel tersebut tidak memaparkan latar belakang yang jelas. Perbedaannya dari latar belakang tersebut, jurnal 1 berjudul pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap niat pembelian gadget di Shopee Indonesia ini memaparkan berdasarkan penelitian dari Wang Chen dan Jiang 2019. Terus penulis artikel jurnal kedua, analisis kualitas dengan menggunakan e-service quality untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap online Shopee, itu memaparkan bahwa berdasarkan ulasan dari pengguna aplikasi mobile Shopee, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, masih banyak komentar bahwa aplikasi ini kurang memuaskan. Jurnal ketiga, pengaruh kualitas produk citra merek, kepercayaan kemudahan, dan harga keputusan pembelian pada e-commerce Shopee, yaitu memaparkan teknologi dan informasi pada zaman sekarang tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perilaku konsumen. Jurnal keempat, analisis pengaruh kepercayaan iklan, persepsi resiko terhadap keputusan pembelian di situs Shopee, memaparkan bahwa hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif variabel kemudahan pengguna, kepercayaan, kualitas informasi terhadap keputusan pembelian di situs jual beli online Kaskus. Dan yang kelima, analisis pengaruh kualitas pelayanan e-commerce Shopee terhadap keputusan konsumen Shopee Indonesia pada mahasiswa FUII pengguna Shopee, memaparkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan e-commerce Shopee dan kepuasan konsumen terhadap pembelian di Shopee. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan metode e-service
share value. Permasalahan penelitian. Jurnal 1 menjabarkan berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kepercayaan pelanggan pada produk gadget di Shopee Indonesia. Yang kedua, bagaimana niat pembelian produk gadget di Shopee Indonesia. Yang ketiga, apakah kepercayaan pelanggan mempengaruhi niat pembelian produk gadget di Shopee Indonesia. Jurnal kedua menjabarkan berdasarkan ulasan dari pengguna aplikasi mobile Shopee, baik sebagai penjual maupun pembeli, masih banyak komentar bahwa aplikasi ini kurang memuaskan. Jurnal ketiga menjabarkan keputusan pembelian menurut Buchori Alma adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi, keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi. Jurnal keempat menjabarkan kepercayaan menurut Priyansyah, tiang dari bisnis di mana membangun dan menciptakan konsumen merupakan adalah satu faktor yang paling penting dalam menciptakan loyalitas konsumen. Jurnal kelima menjabarkan rumus masalah apakah kualitas pelayanan elektronik berdimensi elektronik efisiensi, reliabilitas, fulfillment, privasi, responsiveness, kompensasi, dan kontak pengaruh terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce Shopee. Persamaannya itu, kelima penulis artikel jurnal di atas memaparkan permasalahan tentang kepercayaan dan pelayanan terhadap e-commerce Shopee. Perbedaannya, penulis jurnal 2 dan jurnal 2, 3, dan 4 memaparkan permasalahan artikel dengan kalimat pernyataan. Penulis jurnal 1 dan 5 memaparkan permasalahan artikel dengan kalimat pertanyaan. Penulisan jurnal artikel 1 merumuskan masalah dengan 3 pertanyaan, dan penulisan artikel jurnal kelima merumuskan masalah dengan 1 pertanyaan dan memiliki sub-pertanyaan. Tujuan penelitian dari 5 jurnal tersebut, yang pertama berdasarkan perumusan masalah di atas, mengetahui bagaimana kepercayaan pelanggan pada produk gadget di Shopee Indonesia. Jurnal kedua, tujuan penelitian ini untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap aplikasi Shopee melalui metode service quality. Jurnal ketiga, sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah menemukan bukti empiris pengaruh kualitas produk, kepercayaan, kemudahan, dan harga terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee. Jurnal keempat, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepercayaan iklan dan persepsi risiko terhadap keputusan pembelian di situs Shopee di Kota Lumajang. Jurnal kelima, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce Shopee. Persamaan dari 5 artikel jurnal mencantumkan tujuan penelitian tentang e-commerce Shopee. Perbedaannya, jurnal artikel 1 menjabarkan tujuan penelitian dengan 3 tujuan, yaitu mengetahui bagaimana kepercayaan pada produk gadget di Shopee Indonesia, kedua mengetahui bagaimana niat pembelian produk gadget di Shopee Indonesia, yang ketiga mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap niat pembelian produk gadget di Shopee Indonesia. Jurnal kedua menjabarkan tujuan penelitian untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap aplikasi Shopee melalui metode e-service quality. Jurnal ketiga menjabarkan tujuan penelitian menemukan bukti empiris pengaruh kualitas produk, kepercayaan, kemudahan, dan harga terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee. Jurnal keempat menjabarkan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kepercayaan iklan dan persepsi risiko terhadap kepuasan pembelian di situs Shopee Kota Lumajang, baik secara parsial maupun simultan. Jurnal kelima menjabarkan tujuan penelitian dengan 2 tujuan, yaitu menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce Shopee. Yang kedua, menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan elektronik, efisiensi, reliabilitas, fulfillment, privasi, responsiveness, kompensasi, kontak terhadap kepuasan konsumen dalam pemakaian Shopee. Teori atau landasan. Jurnal pertama, teori yang digunakan di dalam jurnal ini meliputi teori e-commerce merujuk pada teori Konzinets et al. 2010 dalam Irmawati 2011, kepercayaan pelanggan dalam teori Moen dan Minor. Jurnal kedua itu menggunakan teori yang digunakan di jurnal ini meliputi teori kualitas pelayanan. Jurnal ketiga, teori yang digunakan dalam jurnal ini meliputi kualitas produk menurut The American Society for Quality dalam Coulter dan Armstrong. Jurnal keempat, teori yang digunakan meliputi kepercayaan. Jurnal kelima, teori digunakan di dalam jurnal ini meliputi teori kualitas Edward Deming, kepuasan konsumen. Dan persamaannya itu, semua jurnal artikel merujuk pada beberapa teori yang sesuai dengan permasalahan yang dicantumkan.
Perbedaannya, jurnal 1 meliputi teori e-commerce merujuk pada teori, jurnal kedua meliputi teori-teori kualitas pelayanan, jurnal ketiga meliputi kualitas produk menurut The American Society for Quality dalam Coulthard dan Armstrong. Jurnal keempat meliputi teori yang digunakan meliputi kepercayaan, jurnal kelima meliputi teori yang digunakan dalam jurnal ini meliputi teori kualitas. Metodologi penelitian. Metode yang jurnal pertama itu digunakan dalam jurnal metode korelasional. Yang kedua itu metodenya itu deskriptif kuantitatif. Jurnal ketiga metode penelitian kuantitatif. Jurnal keempat metode kuantitatif dengan mencari hubungan asosiatif dan kausal. Jurnal kelima penelitian digunakan adalah metode SQL. Persamaannya, semua artikel mencantumkan metode penelitian. Perbedaannya, jurnal 1 menggunakan metode korelasional, jurnal 2, 3, dan 4 menggunakan metode kuantitatif, jurnal kelima menggunakan metode SQL. Pembahasannya itu, yang jurnal pertama penelitian responden terhadap kepercayaan pelanggan terhadap produk gadget di Shopee Indonesia. Jurnal kedua karakteristik responden penggunaan aplikasi Shopee di Kota Bandung tahun 2017. Jurnal ketiga uji asumsi klasik atau uji normalitas dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,005 maka data tersebut berdistribusi normal. Jurnal keempat pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian, pembahasan hasil pengujian hipotesis. Pertama yang menyatakan bahwa pengaruh kepercayaan terhadap keputusan membeli di situs Shopee di Kota Lumajang. Jurnal kelima karakteristik responden penggunaan Shopee terdiri dari dua kelompok, wanita dan pria, dengan data responden terbanyak yaitu wanita dengan 56,6% wanita. Persamaannya, semua artikel menjabarkan pembahasan. Perbedaannya, jurnal 1 membahas tentang penilaian responden terhadap kepercayaan pelanggan terhadap produk gadget Shopee di Indonesia. Jurnal kedua membahas kuadran A, menunjukkan indikator yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kuadran B menunjukkan bahwa atributnya mempunyai resepsi yang tinggi. Jurnal ketiga membahas uji normalitas, uji multikolineritas, uji heterokedativitas, analisis regresi berganda interpretasi. Jurnal keempat membahas tentang pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian. Jurnal kelima tentang karakteristik responden berdasarkan usia dan uang saku. Kesimpulannya dari 5 jurnal tersebut, yaitu jurnal pertama isinya berdasarkan hasil analisis penulisan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan kepercayaan pelanggan Shopee Indonesia kurang baik. Jurnal kedua berdasarkan rumusan masalah dalam hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai secara keseluruhan tingkat harapan dari penerapan service quality pada aplikasi Shopee sebesar 86,92% berada di posisi sangat penting. Jurnal ketiga berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain secara simultan kualitas produk, citra merek, kepercayaan, kemudahan, dan harga memiliki berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee. Jurnal keempat, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa adanya kepercayaan iklan dan persepsi risiko pengaruh secara simultan signifikan terhadap keputusan pembelian di situs Shopee di Kota Lumajang. Jurnal kelima, hasil analisis Circle Variable Efficient sebesar 0,47 dalam kategori puas. Variabel fulfillment adalah sebesar 0,25 dalam kategori puas. Variabel reliability sebesar 0,2 dalam kategori puas. Variabel privasi sebesar 0,46 dalam kategori puas. Variabel responsiveness sebesar 0,28 dalam kategori puas. Lalu persamaan dari kelima jurnal ini mencantumkan kesimpulan. Perbedaannya, jurnal 1 membantu kesimpulan kepercayaan pelanggan Shopee Indonesia kurang baik. Jurnal kedua membuat kesimpulan secara keseluruhan tingkat harapan pada e-service quality pada aplikasi Shopee sebesar 86,92% berada di posisi sangat penting. Terus jurnal ketiga membuat kesimpulan secara simultan kualitas produk, citra merek, kepercayaan, kemudahan, dan harga memiliki berpengaruh signifikan sebagai keputusan pembelian pada e-commerce Shopee. Jurnal keempat membuat kesimpulan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa adanya kepercayaan iklan dan persepsi risiko pengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian di Shopee di Kota Lumajang. Jurnal kelima membuat kesimpulan berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa tingkat kualitas layanan pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen.
Sarannya yaitu dari 5 jurnal tersebut, jurnal pertama, para penjual gadget di Shopee Indonesia dapat memberikan informasi yang lebih detail. Jurnal kedua, penelitian selanjutnya bisa dilihat dari sisi manajemen yang membuat aplikasi dan sisi konsumen. Jurnal ketiga, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi dan memperluas ruang lingkup penelitian dan menambah variabel. Jurnal keempat, tidak ada saran. Jurnal kelima, perusahaan hendaknya memprioritaskan variabel-variabel yang ada pada kuadran A menunjukkan atribut-atribut kualitas pelayanan dengan tingkat kepentingan pelanggan. Persamaannya, semua artikel membuat saran terkecuali jurnal keempat. Perbedaannya, jurnal pertama membuat saran para penjual gadget di Shopee dapat memberikan informasi yang lebih mendetail mengenai produk yang dijualnya. Jurnal kedua memberikan saran penelitian selanjutnya bisa dilihat dari sisi manajemen. Jurnal ketiga membuat untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi dan memperluas ruang lingkup. Jurnal keempat tidak membuat saran. Jurnal kelima, perusahaan hendak memprioritaskan variabel-variabel yang berada pada kuadran. Daftar pustaka, penulisan menggunakan 19 referensi menulis jurnal tersebut untuk jurnal pertama. Untuk jurnal kedua, penulis menggunakan 17 referensi untuk menulis jurnal. Jurnal ketiga, penulisan menggunakan 18 referensi untuk menulis jurnal. Jurnal keempat, penulisan menggunakan 18 referensi untuk menulis tugas akhir tersebut. Jurnal kelima, penulisan menggunakan 21 referensi untuk menulis jurnal. Persamaannya, semua artikel membuat daftar pustaka sebagai referensi pembuat jurnal. Perbedaannya, jurnal 1 menunjuk pada 19 referensi, terdiri dari 8 referensi 8 buku, dan dari 2001 sampai dengan 2017 dan 11 jurnal. Jurnal kedua merujuk pada 9 referensi buku dari tahun 2008 sampai 2017 dan 8 jurnal. Jurnal ketiga terdiri 11 referensi buku 2005, 2016 dan 7 jurnal. Jurnal keempat merujuk pada 12 referensi buku dari tahun 2002, 2012 dan merujuk pada jurnal 6 yang berkaitan dengan judul. Dan jurnal kelima yang terakhir adalah terdiri dari 8 referensi buku tahun 2021, 2012 dan 13 jurnal. Sekian saya sampaikan perbandingan dari 5 jurnal. Mohon maaf atas salah-salah katanya dan kekurangannya. Terima kasih.